Jadi tentang sejarah dulu tentang sejarah Bambanten itu masih belum ada tentang kepastiannya. Tapi kalau menurut analisa kita, analisa sementara itu Bambanten itu bukan analisa saya pribadi ya, belum bisa dibukukan sih pasti, karena kehadiran Kerawan dulu itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham itu. Bambanten itu sekitar 475 tahun yang lalu. Analisa bagaimana kita bisa 475 tahun? Ya, itu. Kenapa saya mengatakan tahunnya 474 tahun? Hari jadi kota Kudus berapa ini? Dian Kudus itu lebih dahulu Bambanten. Kalau kemarin hari jadi kota Kudus tahun 475, Bambanten itu kurang lebih antara 475 ke atas. Dari mana dia analisanya? Dari pohon jati yang tumbang. Pohon jati tumbang ini usianya dengan kota Kudus ini yang bilang pakar ahli geologi, ahli barang antik, barang kuno. Jati itu dites, dilek. Usianya dengan Kudus itu lebih tua sedikit. Kalau kita menganalisa, kita sambung-sambung ya. Jadi perkiraan analisa kan bisa juga kurang, bisa juga lebih. Kalau kita menganalisa tentang jati itu, berarti Bambanten ini dulu ada orang Banten. Orang Banten yang zaman dulu pertempuran perebutan kekuasaan. Analisa saya kemungkinan. Jadi itu zaman itu zaman VOC, zaman Belanda, pokoknya zaman penjajahan. Zaman dulu adu domba. Seperti yang kita baca kerajaan Banten, nah Banten itu dari Banten, dari kerajaan Banten tidak tahu. Kalau kita menganalisa, kita sambung-sambungkan dengan kerajaan dulu. Itu perebutan kerajaan. Putra permaisuri atau apa itu nggak bisa merebut diojo-ojoi sama terus putra mahkota. Akhirnya ada pergolakan di sana, perebutan kerajaan. Nah, akhirnya beliau ini melarikan diri, menyelamatkan diri, rombongan. Sampai saya mengatakan rombongan karena Bambanten ini bukan hanya di Desa Gelantuk, di Ngembal sendiri juga ada. Jangan Bapak Haji, di Ngembal kan ada Bambanten kan. Terus di Dawu katanya juga ada Bambanten. Dan biasanya orang yang menyelamatkan diri itu tidak mungkin mengatakan jati dirinya. Saya ini sampai mana luang, kabur, memusuh mana. Zaman mereka menetap itu, sampai ngomong aku loh, Jumbo, Kamai Muhammad, kan tidak mungkin. Oh siapa yang bulan tepus, bulan tepus banyak. Banggulan. Jadi kenapa ini rombongan kepergiannya penyelamatannya? Karena Ngembal itu ada makam Bambanten. Ngembal. Sehingga kalau kita sambung-sambungkan masuk akal dengan sejarahnya kerajaan Banten atau keadaan politik di tanah Jawa di Banten itu. Tapi tentang kebenarannya masih belum bisa dipastikan pasti benarnya. Ada pertanyaan lagi? Asal usul terciptanya asal usul terjadinya kirab Bambanten. Nah ini. Jadi warga ini sampai tahu ada peninggalan di masjid itu ada enggak?
Ya. ini kok, Pak. Apa itu? Tempat uli itu. Bang itu. Ngerti enggak itu bahwa itu peninggalan Sunan Kudus? Banyak masyarakat yang tidak wudhu di sana, dia tidak akan tahu. Ya apa bakal ngerti. Kan dia atau posen. Apa bakal ngerti kalau di Bulan Tebus itu ada peninggalannya Sunan Kudus. Kok buat gitu loh. Pak, kenapa analisa saya itu peninggalannya? Pokoknya wali lah, peninggalan wali tadi itu wali. Dulu saya pengen itu di sejarah apa itu peninggalan siapa sih itu? Dulu pernah ada cerita zaman kepolisian dulu itu mau geser, mau pindah kan kerja bakti mau bangun. Geser kualinya saja dilakukan 5 orang sudah kuat. Mau dipindah lokasi ini. Setelah dikembalikan hanya dikembalikan 2 orang itu bisa. Istimewa di sana sih. Nah terus kenapa saya mengajarkan kita agar masyarakat tahu bahwa ini loh, jangan dibuka. Khawatirnya saya kalau nanti ada orang yang berduit banyak, wah itu bongkar aja. Wah, nah, kita akan meninggalkan sejarah. Makanya dari awal di situ saya saya kira udah ngerti airnya. Loh, air itu luar biasa. Saya minum air itu tidak batuk. Istimewa itu. Sangat istimewa. Dan yang nguras kurang itu alhamdulillah kita. Jadi itu sejarahnya agar masyarakat tidak meninggalkan sejarah. Nah, kalau kita kirim mereka akan tahu oh di sana ada air yang berkah, tempat peninggalannya para wali leluhur yang tidak ini kita harus kita jaga. Intinya Mbak Banten informasi saya jangan bagi patokan karena tidak sejarah. Tetapi analisa saya hampir nyambung. Karena Mbak Banten ini pernah ditanya Mbah Yasin, Mbah Sanusi ini ke Bulan Tebus, ke Pajajaran. Mbah Sanusi terkenal walinya. Jalannya berhenti di jembatan sana, kali dulu bukan di jembatan ini. Mandat. Ternyata di situ ada kuburannya wali. Terus akhirnya ya mungkin beliau komunikasi. Kok ini sopo mungkin gitu wali. Banten Mbak Banten. Ini dia kan tidak mau menceritakan dirinya. Tapi suatu saat insya Allah nanti akan ada orang yang insya Allah tahu siapa namanya. Tapi ini hanya ditirakat ditirakati saya dapat percaya hanya Stroman itu. Sekarang banyak orang Stroman. Saksi-saksi ini kamu Tahu Stroman ya? Aspal turun itu bisa sampai kita strom, kita masuki jin di situ nanti jinnya nyarang. Wah aku namanya si Iki, ya itu, jangan percaya. Nanti suatu saat mungkin juga. Dan di masjid itu ada makam yang luar biasa. Makam masjid itu, entah itu bah kalau masjid atau saya tidak tahu. Itu makam sangat istimewa. Karena apa? Saya dulu waktu di Joko, dulu kan bersih kuburan dulu kan rumput. Tidak seperti ini, kita gini. Nah bersih kubur aja nggak waret, pacol. Apa iso? Zaman dulu itu, saya kan orang yang semua posisi sama tempat juga orang. Itu makam itu mengeluarkan bau minyak misik. Saya ada di atasnya sebelah saya Pak Kubi. Tak tanya Pak Kubi, Pak, dan mau banyak. Pada saya lihat makamnya Korak Kare. Makam itu jauh, makamnya sendirian, tidak didekati makam-makam yang. Saya tanya kan tidak ada yang tahu makamnya.
Saya mengatakan ini istimewa karena beliau makam itu mengeluarkan minyak misik. Waktu saya masih jangan. Itu sudah rencana mudah-mudahan nanti suatu saat ada orang yang bisa tahu. Sementara itu raba-raba, makam ini gini. Tapi aura anu kan belum ada yang tahu. Dan masjid itu istimewa. Nek sampai pengen sukses kan wasilah kalau aneh atau sedih jarang berwali-wali. Ketika kita butuh ke sana, kita ke sana. Cukup apalagi yang mau tanyakan, yo mas, ngomong mas. Yo. Kapan budaya kirab tersebut dilaksanakan? Terus filosofi dan nilai budayanya. Ya, filosofinya kirab dilaksanakan bareng sama kaumnya Mbak Banten. Kalau Mbak Banten bulan Mulut, Jumat itu mas, Kliwon lagi. Oh men, Mas, sebentar Pak. Mbak Banten Jumat itu Kliwon. Jumat Kliwon. Jadi itu filosofinya. Ketika kita mau mengenang jasa para penjauh kita, maka kita menghargai dulu. Jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu kaca penggala kita untuk menjadi lebih baik dari sejarah itu. Manfaat bagi masyarakat. Manfaat untuk kebersamaan, persatuan. Dengan ada kirab, dengan ada perkumpulan, mereka bersama menghargai jasa-jasa beliau-beliau. Dengan kirab berarti kita menghargai peninggalan sejarah beliau dan menjunjung rasa persatuan. Contohnya kita kumpul bareng, liburan bareng-bareng sepuyung untuk kebersamaan, rasa cinta pada negara bisa tercinta kita. Ini budaya yang diambilnya Nilai budaya beliau itu meninggalkan tempat wudhu yang di situ ya, tempat wudhu itu berarti nilai budayanya kita harus senantiasa bersih, menjaga kesucian. Kalau Mbak Banten nilai budayanya itu kita juga mengenang sejarah dulu, mengenang sejarah para pendahulu kita. Mas, Bos ketemu murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Taufik, NIM 2022-310-07. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Mbah Banten dan budayanya. Berikut adalah asal-usul dari Mbah Banten. Makam Mbah Banten berada di Wulan Jati. Pada saat itu, Mbah Banten adalah seorang pendakwah agama Islam yang berasal dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan pada saat sampai di desa Wulan Repus yang dahulunya masih hutan, Mbah Banten menetap di situ sampai akhir hayatnya. Setelah bertahun-tahun, ada dua orang ulama yang bernama Mbah Sanusi dan Mbah Yasin. Beliau dari daerah Jekulo yang mau ke Botopulen. Beliau melewati daerah Wulan Jati dan berhenti sejenak di timur sungai dan berkata, ada makam wali di sini. Kemudian para warga setempat pada gotong royong untuk memperbaiki kembali daerah yang banyak ditumbuhi semak belukar itu, dan pada saat itu makam diperbaiki secara sederhana. Dan pada saat terjadi banjir besar yang membuat pohon jati di selatan makam tersebut roboh.
Perangkat desa serta warga bersepakat untuk menjual pohon jati tersebut guna untuk membangun makam Mbah Banten Tulang Jati. Namun bagian bawah pohon tidak dijual untuk dibuat cungkup kecil sebagai tanda bahwa disitulah pohon jati berada yang dahulunya dipercaya bahwa pohon itu adalah tongkat milik dari Mbah Banten. Haul Mbah Banten diperingati setiap Jumat Kliwon yang dilaksanakan setelah Jumatan dan diikuti oleh sekolah-sekolah yang berada di Desa Wulan Tepus dan diikuti oleh warga Desa Wulan Tepus. Dalam tugas akhir multi budaya ini, saya akan menjelaskan tentang budaya yang ada di desa saya menggunakan layanan informasi, menggunakan model kultur sentrin model dengan pendekatan emik yang artinya kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan konseling. Nah, dalam hal ini, budaya dari kirab Mbah Banten menunjukkan bahwa adanya kekhususan dari kirab tersebut, yaitu kirab dilaksanakan Jumat Kliwon yang diikuti warga-warga Wulan Tepus yang menunjukkan adanya kehormatan kepada Mbah Banten dan menunjukkan adanya kebersamaan gotong royong dan membangun rasa kebersamaan sesama masyarakat Desa Wulan Tepus dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada di Desa Wulan Tepus. Berikut adalah video kirab dari Haul Mbah Banten.